Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-37 sampai 42. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah luar dan dalam. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pemimpin agama, orang-orang Farisi sering menantang Yesus karena mereka merasa terancam oleh ajaran-ajarannya. Yesus mengajarkan bahwa pembersihan dan pembaharuan rohani terjadi di dalam hati seseorang dan diperlihatkan di luar dalam tindakan, belas kasihan, dan keadilan. Tetapi orang-orang Farisi hanya mengajarkan agama yang sebagian besar berupa aturan dan upacara buatan manusia. Di luar mereka tampak saleh, tetapi di dalam banyak dipenuhi dengan pikiran dan niat yang berdosa. Tidak ada pembaharuan di dalam hati. Yesus berkata kepada mereka, "Celakalah," sampai beberapa kali untuk memperingatkan bahwa hukuman Allah atas mereka akan mengerikan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, agama palsu sering berfokus pada hal yang lahiriah dan bukan yang batiniah. Sesuatu yang hanya memuaskan keinginan manusia. Sesuatu yang hanya menyenangkan telinga. Sesuatu yang lahiriah hanya menarik selera, indera, dan ambisi materi seseorang daripada hati yang mendambakan pembersihan dan pembaharuan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, spiritualitas yang sejati dan seimbang menuntut pembersihan Tuhan dari dalam dan dinyatakan keluar. Proses ini melibatkan waktu sehari-hari dalam doa, perenungan firman, dan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dalam proses ini, Roh Allah akan memelihara orang-orang percaya dan mempersiapkan mereka untuk tantangan kehidupan sehari-hari sebagai hamba-hamba Allah di dunia ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kesalahan terbesar yang dibuat oleh orang Kristen adalah memberikan lebih banyak waktu dan energi bagi kegiatan lahiriah daripada untuk disiplin rohani. Coba pikirkan tentang para pemimpin agama pada zaman Yesus yang melakukan kesalahan besar karena mereka menekankan bagian luar daripada bagian dalam. Kiranya hati kita senantiasa diperbaharui oleh Allah Roh Kudus. Amin.